Saudi apalagi, ya Allah. Dan akhirnya saudara-saudara kita di Gaza yang lihat ini waktu udah makin dekat mau dibongkar, nggak ada cara lain yang damai. Lobi-lobi macam apa, nggak ada cara lagi. Ternyata udah di-setting semua negara-negara Islam, semua udah di-lobby sama Joe Biden dari 4 tahun yang lalu. Yuk, normalisasi yuk, buka hubungan yuk, termasuk Presiden Jokowi udah digarap sama Joe Biden. Aman. Yang kita pahami untuk apa? Ketika hari ini nanti dibongkar, dia bangun masjid, dia bangun kuil Solomon di atas Masjidil Aqsa. Umat Islam udah nggak ada lagi yang berani ngamuk. Kalau marah silakan pemerintahnya nanti yang hajar mereka semua. Itu dijual. Ternyata bingung nih, gimana caranya? Akhirnya saudara-saudara kita dari Gaza ambil langkah. Apa kita biarin dulu, dihancurin dulu, baru kita lawan? Atau kita cegah dulu, baru kita mempertahankan masjid itu? Dari Gaza nih, yang saya mau tahu, ini tanah suci atau bukan? Wajib nggak dibela? Wajib nggak dijaga? Yang wajib bela orang Arab atau semua orang Islam semua? Semua. Termasuk orang Serang wajib atau bukan? Wajib. Orang Banten? Wajib. Kenapa orang Banten? Jauh. Jawarannya Pak ya. Jawarannya payah. Orang Gaza. Ini mau nungguin yang mana? Akhirnya mereka ambil langkah. Mereka tahu kalau kami serang, pasti kami dibantai seperti zaman dulu. Pasti kami serang. Mereka tahu. Kalau kami serang, nanti Israel kalau kalah pasti negara-negara yang bantuin dia, donasi dia, pasti akan lawan kita. Benar, sekarang 23 negara yang turut membantai Gaza. Mereka tahu semua begitu, makanya nggak ada cara yang lain. Apa biarin kita? Akhirnya mereka kasih peringatan, Israel hati-hati. Jangan kata itu tempat kamu nodai. 1 senti pun haram kau nodai tempat itu. Kami akan lawan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Itu Israel tuh. Gaza udah kasih peringatan. Masa bodoh dianggap orang-orang kecil kamu mau apa sih? Gak punya apa-apa kamu ini sok-sokan bicara aja. Akhirnya dia ngatur strategi. Tanggal 7 Oktober dia perang sampai kemarin baru selesai di Gaza. 15 bulan dibombardir Gaza. Sekarang orang-orang ini maaf ya, orang kita ini masih pada begini nih mikirnya nih. Saya kesian sama Gaza, saya udah kirim bantuan ke sana karena saya kesian. Ini bukan urusan perut, Pak. Gaza hancur itu kewajiban. Kita juga sama wajib seperti mereka mempertahankan tanah suci. Sama ketika Masjidil Haram dirampas orang, dibongkar orang, Masjid Nabawi dirampas orang, wajib nggak kita bela? Wajib. Apa orang Arab aja? Tidak. 2 miliar orang Islam wajib bela di tempat. Kewajiban. Hancur mati itu kewajiban semua, bukan dikasih aja. Kewajiban. Kita juga sama wajib kayak mereka, wajib perang kayak begitu. Nggak bisa berangkat ke sana, tetap wajib jihad nggak? Tetap wajib pakai apa? Pakai amwal kita, doa kita, harta kita terus. Itu bukan sedekah. Infak jihad fisabilillah. Untuk salama Baitul Maqdis masih dalam cengkraman. Sekarang saya mau ceritain. Masjidil Aqsa sekarang Pak, sekarang nih Masjidil Aqsa. Polisi Israel sudah buat peraturan dari menterinya, namanya Bin Gvir. Dia sudah katakan tidak boleh lagi ada polisi Israel yang mengusir penduduk Palestina, penduduk Israel yang mau melakukan ibadah di situ. Dulu kalau ada orang Israel bikin ibadah atau mengibarkan bendera Israel, itu sama polisi Israel dikeluarkan untuk keselamatan itu. Tapi sekarang yang boleh sholat di sana orang Palestina hanya umur 60 tahun ke atas. Setelah 7 Oktober selama 10 bulan, bukan 10 minggu, selama 10 minggu setelah 7 Oktober yang hanya boleh sholat di situ orang usia 70 tahun. Sehingga
sholat di Masjidil Aqsa, sholat Jumat cuma 4.000 orang sholat Jumat. Sama kayak masjid di masjid kecamatan. Ini masjid internasional, bukan masjid kayak Istiqlal, bukan. Allah Akbar. Sekarang ini dia kurangi. Lalu perkembangan terakhir, tidak boleh sekarang ini ada orang asing. Jadi orang sholat sama imam itu hanya boleh sholat orang Palestina yang boleh ikut sholat dengan imam. Setelah imam selesai sholat, diusir sama polisi, kamu keluar semua. Keluar semua orang Islam, lalu masuklah ke dalamnya orang-orang Yahudi. Lalu dimasukin orang Islam yang orang asing. Ini baru-baru ini kejadian. Jadi orang asing sekarang nggak bisa sholat bareng imam. Ini yang saya tahu sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu saya dapat informasinya ketika orang Muslim dari Perancis dan dari Turki pengen sholat nggak dikasih. Tunggu setelah orang Palestina keluar, baru mereka disuruh masuk bareng-bareng dengan orang Yahudi. Dan sekarang orang Yahudi melaksanakan ibadah di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka sekarang udah sujud malahan di sini. Sujud malahan itu tengkurap begini Pak, sujudnya mereka tengkurap semua. Itu hanya ada sujud di Baitul Maqdis saja, namanya Baitul Maqdis menurut mereka. Sekarang dia udah lakukan, padahal menurut ajaran mereka belum boleh dia lakukan sekarang. Sekarang dia udah buat ibadah di sini. Kita paham nggak kalau ini sebenarnya ujian dari Allah untuk kita? Kalau kita ditanya sama dia sekarang begini, salah satu pejabat politik Israel setelah masuk ke dalam Baitul Maqdis melakukan sujud malhami, dia keluar lalu dia katakan apa? Dia katakan kita sudah kalah di dua front utara dan front selatan. Maksudnya kalah di Lebanon dan kalah di Gaza. Tinggal satu ini kita masih punya kemungkinan secara strategi menang dan untuk menguasai tempat ini. Di tempat ini, maksudnya Baitul Maqdis. Secara strategi kita bisa. Makanya Pak sekarang di Al-Aqsa, di Al-Quds, kota Al-Quds, Masya Allah, semenjak perang 7 Oktober tercatat sampai bulan kemarin 350 rumah yang dibongkar. Asal ada orang Palestina bikin protes, rumahnya dibongkar, diambil oleh Israel. Rumahnya dibongkar, 350 rumah. Mana ada yang melakukan maksa pengen sholat di situ, ditangkap, kena biaya ribuan dolar, sampai dimiskinkan. Alasannya apa? Kamu kan perlawanan, itu uang semua dari Hamas. Ini kondisi sekarang. Maksudnya apa? Dia kurangi jumlah populasi kaum muslimin. Manakala dia bongkar nanti di masjid, pembelanya udah tinggal dikit. Bukan di Gaza aja Pak, ini sekarang di sini. Di kota Al-Quds, namanya tepi barat, Dofak Gordia. Ini dahsyat sekali. Mana tempat-tempat yang paling kuat perlawanan habis. Mereka sekarang dikerahin orang pemerintah Palestina lawan pemerintah semua. Tujuannya apa? Saya mau kasih tahu. Ini nanti nih Pak catat ya. Sekarang ini mereka sudah melakukan ibadah-ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Bin Gofir, Smotrich, pejabat-pejabat Israel sudah mengatakan ini bukan masjid. Jadi tidak ada urusan, ini tempat ibadah Yahudi. Akibatnya apa kata mereka? Semua ibadah Yahudi dan upacaranya yang selama ini dibuat di luar Masjid Al-Aqsa, sekarang mereka lakukan di dalam Masjid Al-Aqsa Al-Mukarram. Sekarang tanggal 25 Desember kemarin ada hari raya mereka, namanya Idul Anwar. Mereka tadinya menghidupi lilin-lilin di kuil-kuil mereka dan di sekeliling Masjidil Aqsa. Sekarang mereka udah bakar lilin di dalam Masjid Al-Aqsa, dilindungi oleh polisi Israel. Nanti nih, ingat catatan omongan saya dari sekarang. Bulan Maret ada hari raya mereka, Idul Kurban. Mereka nanti Idul Kurban hewani, dia akan sembelih kambing nanti di dalam Masjid Al-Aqsa. Tahun lalu nggak berhasil
berhasil, cuma dia buat pengumuman aja, yang bisa nyembelih kambing, ayam, asal di dalam Masjidil Aqsa dapat uang sekian. Nggak ada yang berhasil kecuali ayam. Dia masukin di tas mereka, ada ayam hidup di dalam, di ini, tapi di video itu dapat uang besar. Sekarang dia akan potong di dalam Masjidil Aqsa tanggal 31 Maret. 30 atau 31 Maret itu kalau nggak salah berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dia akan maksa tahun ini. Kalau dia punya kesempatan dan kekuatan, mereka akan potong 5 ekor sapi merah yang sudah disiapin di Bukit itu. Itu syarat untuk bongkar kubah Sokron dia bangun di atas batu kita. Namanya Kuil Solomon. Kira-kira ini perang bakal selesai pelanjut nih. Tapi kira-kira kalah atau menang? Pasti menang. Makanya orang kita jangan kesian sama orang Gaza, jangan kesian sama orang Palestina, kasihan sama diri kita sendiri. Kalau nanti kita ditanya sama Allah, kamu saya kasih rumah suci untuk mensucikan dosa kamu dan untuk memasukkan kamu ke surga, lalu dirusak sama orang Yahudi, kamu buat apa? Jawabnya, saya kesian tuh sama orang Palestina. Begitu jawab. Baju kita dikasih sama Allah. Saya dikasih baju ini, ditanya kan tidak. Baju saya kasih rezeki, kamu buat apa? Sekarang rumah Allah saya kasih, kamu buat apa? Jawabnya pelintang-pelintut. Hati-hati saudara. Ba'inistansarukum fiddin fa'alaikumun nasr. Apabila mereka sudah minta bantuan untuk agama, maka wajib bagi kalian membelanya karena agama. Ini kondisi sekarang Baitul Maqdis. Harapannya kita Pak, bukan saya memecah konsentrasi maupun bagaimana. Indonesia kaum muslimin kita wajib jihad. Kalau saya di begini minimal ini. Oke. Saya nggak bisa berangkat ke sana jihad, di sana nggak bisa. Oke, saya tetap jihad di sini. Pakai harta saya kan tidak. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Saya umumkan, ya Allah, setiap hari Engkau kasih rezeki kepada saya, maka setiap hari juga saya infakkan harta saya. Tiap hari saya infak harta untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Tiap hari saya infak, ya Allah, minimal 10.000. Kalau harta saya terbanyak, saya lebihin. Jadi sebulan saya setor 300.000. Cuman biasanya tetap saya jutaan juga. Ini minimalnya aja, sehingga setiap hari saya punya andil jihad di Baitul Maqdis. Semoga Allah catat saya termasuk sebagai Baitul Maqdis. Ini kita orang Islam nih, hanya orang Islam doang. Jadi orang Islam jangan cerita kesian. Yang cerita kesian orang Palestina kelaparan itu orang Amerika, Eropa, Cina. Itu kirim bantuan makanan, orang kafir kirim bantuan makanan. Kasihan, kemanusiaan. Kita orang beriman. Tadi pasti menang nggak? Pasti menang. Karena Nabi SAW bersabda, Umran Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Pembangunan Baitul Maqdis nanti adalah kehancuran bagi Madinah Munawwarah. Nanti ada situasi setelah merdeka. Jadi merdeka dulu nih. Merdeka dulu Baitul Maqdis. Habis merdeka semua, nah nanti baru deh ketegangan-ketegangannya di Saudi Arabia. Karena mereka targetnya Israel Raya. Apa itu Israel Raya? Dari Sungai Nil di Mesir sampai Sungai Efrat di Irak. Itu semua harus mereka kuasai, termasuk Mekah dan Madinah. Ucapan pejabat-pejabat Israel sekarang ngomongnya apa? Yakin kita akan murnikan Mekah dan Madinah. Itu ucapan pejabat-pejabat Israel. Makanya nggak mungkin dia berhenti perang di sini. Dia akan lebar dulu, perluas perang. Udah kalah, dia harus perluas perang. Kalau nggak ditangkap dia. Dia harus bikin perang baru, sehingga apa? Dia sekarang ngajak untuk perluas perang sampai ke Mekah dan Madinah. Mereka udah setting semua. Nah, oleh karena itu, jadi nggak benar kalau kita bilang saya urusannya hanya Indonesia, nggak bisa tanah suci kita tidak boleh. Nggak bisa bilang ini Israel cuma Palestina, bohong. Kita lawan Palestina, Israel sekarang. Sebetulnya kita sedang menyelamatkan Mekah dan Madinah. Wajib atau tidak? Siap jihad atau tidak? Sekarang
tadi apa sabda Nabi, idza fasada ahlus Syam fala khayra fikum. Jika penduduk Syam sudah rusak, tidak ada kebaikan pada kalian. Artinya apa? Jika penduduk Syam sudah rusak, sudah terjajah, kalian juga pasti terjajah. Jika penduduk Syam merdeka, kalian juga pasti akan merdeka. Dia barometer buat kita. Makanya sekarang, yuk mari. Indonesia terjajah kan sekarang ini? Terjajah apa tidak? Pik 2, pik sampai seluruh Indonesia. Ada laut jadi ada. Sertifikat laut, subhanallah, udara tidak ada sertifikatnya. Yang masuk wilayah sini harus bayar setoran dia. Udara juga. Ya, mari kita sama-sama tekad berjuang. Merdekakan Indonesia dan tetap bantu Masjidil Aqsa. Insya Allah Allah Ta'ala merdekakan kita juga sebagai dampaknya. Amin. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah atas kekurangan dari saya pribadi. Ufawwidu amri ila Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.